Ingat, Mbah, satu hal. Kalau sebaliknya terjadi kepada jenengan, jangan pernah menyalahkan saya dan keluarga jenengan. Jangan takut. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Sumpil, seorang guru dukun licik yang ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Setelah Gus Nur Samsun menemukan rumah dari dukun Sumpil, Gus Nur Samsun kemudian mendatanginya untuk membuat perhitungan dan menuntaskannya. Lalu bagaimanakah aksi heroik Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Alhamdulillah kita sudah menemukan, ini kita sudah masuk di di kampungnya Mbah Sumpil ya. Ya, kampungnya Mbah Sumpil. Kemarin sempat tarung dan Mbah Sumpil kabur. Dan saya tanya-tanya sama orang yang mengikuti Mbah Sumpil atau pengikutnya Mbah Sumpil atau anak buahnya atau muridnya Mbah Sumpil. Saya interogasi, terus saya diberikan alamatnya. Dan di sini saya sempat tanya-tanya sama tetangga tadi sore, terus saya mengintai dan saya mengintai Mbah Sumpil tidak ada pergerakan untuk keluar rumah ataupun keluar ke jalan ini, tidak. Terus saya memaksakan jam segini kita langsung saja kita menuju ke rumahnya. Saya sudah tahu jalan masuknya ke sana. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menuntaskan misinya menghentikan sepak terjang sang guru dukun licik Mbah Sumpil. Setelah mendapatkan informasi keberadaan sang dukun, Gus Nur Samsun langsung mendatanginya di rumahnya. Mbah Sumpil ini adalah guru dukun santet yang ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Dia tidak terima aksi Gus Nur Samsun, yang biasa mendatangi dan menghancurkan eksistensi para dukun santet. Dan sebagai guru dukun yang disegani, Mbah Sumpil kemudian bertindak untuk menghentikan aksi Gus Nur Samsun tersebut. Akan tetapi, ternyata dia berbuat licik dalam menjalankan setiap aksinya. Dia sering menghubungi menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Namun ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan tersebut, dukun Sumpil kemudian hanya menyuruh pengikutnya untuk melawan dan menghabisi Gus Nur Samsun. Bahkan, dia juga menyewa banyak dukun bayaran. Pun ketika dia kemudian langsung melawan Gus Nur Samsun bersama para muridnya, dukun Sumpil kabur karena merasa tidak mampu mengalahkan Gus Nur Samsun. Seperti halnya yang dilakukan tempo hari, dukun Sumpil akhirnya menemui langsung Gus Nur Samsun bersama para muridnya. Kemudian terjadi pertarungan Gus Nur Samsun dengan Mbah Sumpil dan para muridnya itu. Dan Gus Nur Samsun akhirnya bisa mengalahkan mereka. Namun Mbah Sumpil kemudian kabur, sedang muridnya tepar dihancurkan Gus Nur Samsun. Dan di saat itu akhirnya Tuhan memberikan petunjuknya. Murid Mbah Sumpil yang Gus Nur Samsun lumpuhkan itu kemudian bertobat dan menunjukkan keberadaan dari gurunya. Sebab itu Gus Nur Samsun keesokan harinya langsung menindaklanjuti informasi yang berharga itu. Gus Nur Samsun mendatangi sebuah kampung tempat tinggal dari dukun Sumpil. Dan yakin dengan informasi yang didapat, Gus Nur Samsun segera mendatangi rumahnya. Gus Nur Samsun kemudian bertemu dengan dua orang yang ternyata juga baru datang dari rumah sang dukun. Sehingga Gus Nur Samsun menjadi yakin bahwa sang dukun licik itu ada di rumahnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun bertemu dengan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tapi sebelumnya mohon maaf, kalau diizinkan pengen tahu keperluan keluarga seperti apa itu. Ya, masalah sementara ini. Ini perkara anu, itu kerawati jane nggih niki. Perkara warisan ngoten lho. Oh, warisan. Nggih, kira mboten adil. Oh, mboten adil. Maksudnya warisan nggak adil, terus kok kesini kenapa? Pulang nggih, supaya dapat bagian. Oh, Terus wong tuane sing ngerti oleh anak-anak yang ngono. oh supaya orang tua bisa memahami keinginan anak-anaknya. Ya, ini kelompok kula kanten tapi murid tuan iki ongel. Kelompok iki santet mawon. Hah? Lah kula anu ngomong apa-apa kene murid tuan mboten sik kuku, mboten kuku.
Oke, jadi menarik. Jenengan pengen, mohon maaf saya bawa lampu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, teman-teman. Jenengan pengen nyantet mertua. Iya, terus terang nggih. Oh, Soalnya iki pun loro nih kate kula. iya. Sing kangelan iki tapi warisan kudu dibagi. Kok bisa tahu Mbah Sumpil? Mungkin pun Ya, terkenal. Oh, ben terkenal. Teman iki kuatah pasian iki. Oh, tamunya Foto banyak. kula nggih ya, lebih teng iki nggih. Lebih teng iki nggih sebelah bisa mriki nggih. Oh, ya kalau begitu saya terima kasih informasinya. Saya mau bertamu dulu. Oh nggih. Nah, terima kasih ya. sebelumnya ya. Nggih. Mereka pengen nyantet mertuanya sahabat-sahabat. Gara-gara warisan ya, Mat. Iya, kejam. Sinting. Tapi ya karena tujuannya berbeda-beda, kita yang nggak bisa memaksakan. Kita nanti ketemu sama Mbak Sumpil aja. Berarti Mbak Sumpil ada di rumah. Assalamualaikum. Mbak, stop. Jangan kabur-kabur lagi. Saya nggak mau, saya capek Mbak. Kejar-kejaran terus saya capek. Nggak usah kejar-kejaran Mbak. Saya tujuan saya baik-baik. Saya pengen ngobrol baik-baik. Nggak usah kabur-kabur. Saya pengen ngobrol baik-baik. Kalau diizinkan, monggo kita bicarakan di kursi. Tapi jangan kabur-kabur Mbak. Nah, kayak gini kan enak Mbak, kita ngobrol baik-baik. Terus perluan Keperluan saya sebenarnya tuh pengen ngobrol baik-baik Mbak, silaturahim. Saya tahu rumah sampean dari murid sampean. sampai kok ngerti teko kene sapa sing ngomong. Murid sampean yang kemarin sampean kabur. Aku sekarang kon muridku ngomongi omahku wis tak gane sing ngerti kok sampai kok ngeyel teko kene terus iki. Saya nggak ngeyel Mbak. Lah sampean kok teko kene berarti sing anu itu sampean. Ya ada yang ngasih tahu sama saya, salah satu murid atau pengikut sampean yang kemarin saat sampean kabur itu memberikan tahu, memberikan informasi kepada saya alamatnya, tapi saya tidak dikasih tahu letak rumahnya. Saya tanya-tanya sama tetangga sampean, mereka ketakutan sama jenengan. Tetangga-tetangga sampean takut. Nyapa wedi. Ya katanya sampean kalau diusik sampean dikit-dikit nyantai. Dan saya mau tahu Mbak, tadi tamu itu katanya dari Jogja. Tujuannya apa Mbak? Ya tamu iki urus aku, sampean pun gak sampean melu urus aku sampean. Nyapa kok ngurusi wong? Iku urus aku. Lah sampean harus sak urus aku. Ya oke. Saya nggak ikut campur urusan tamu ataupun sampean tentang praktek sampean. Tapi mohon maaf, tujuan saya datang ke sini silaturahim. Yang pertama, yang kedua saya ingin mengingatkan. Karepe sampean piye? Mengingatkan jenengan. Nyapa? Karena langkah jenengan sudah terlalu jauh, melukai orang, menyakiti orang. Iku urus aku. Saya cuma mengingatkan Mbak, kalau bisa berhenti dari dunia itu. Wis gak iso pengen aku bendino napa sampean kok ngingat-ingatno wis urus aku lah tanggung dhewe. Nyapa sampean kok campur iki? Oke, saya ikut campur dikarenakan sampean memburu saya yang pertama kali. Pertama kali yang bikin ulah itu kan jenengan. Jenengan mengirimkan 300 orang, 300 dukun untuk melukai saya, untuk menyantet saya, untuk mengalahkan saya, untuk membasmi saya. Dan kenapa sampean ingin membasmi saya coba? Karena sampean nggih gawe onar ning ndi sampean ke mabuk, mendem, main, judi, medok tak tunggalane sampean. Mulane kok takon ngene, kun lakon ngene sampean. Saya nggak pernah bikin onar Mbak kalau saya tidak diawali terlebih dahulu, kalau tidak diusik terlebih dahulu. Dan ternyata sampean menyuruh dukun-dukun untuk mengusik saya, yang artinya saya harus membela diri. Awalnya kita tidak kenal loh Mbak. Perkenalan kita itu gara-gara jenengan menyuruh orang-orang untuk melawan saya. Dan kita tidak pernah punya masalah sebelumnya. Kenapa jenengan itu memusuhi saya? Itu urusan saya. Karena saya kan sampean kan gawe onar ning ndi, tak mongi wis rapi anu. Aja sampai nyanyi aku, itu urus aku. Sampean anu mawon, sah ngurusi anu. Ternyata tamu jenengan lumayan banyak ya Mbak. Banyak. Setiap hari ada 100, ada 300, ada 200 itu tok. Kontinti ada.
Tamu Nah, sampean sampai ratusan kayak gitu. Iya. Semuanya tujuannya apa? Ya wis pokoke wis njaluk jopo ngene, njaluk jopo ngene, sing ke maling, ke metu, wis pokoke tak turuti lah wong Oke. nggo sakti. Ya, sampai terkenal memang. Saya sudah mendengar nama sampean dari tamu-tamu jenengan. Akan tetapi seperti tujuan awal saya ingin mengingatkan jenengan. Berhenti, tobat. Moh aku wis gak anu kudu tobat. Wis lega aku tarungan sampean. Kalau jenengan tidak mau tarung sama saya, kenapa jenengan itu mengejar saya? Ya wis pokoke sampean gak cocok lah karo aku, pokoke nyaingi aku lah. Saya nggak pernah membuat persaingan, Mbak. Nyatane ya nek sampean gawe nang ndi wis gak sah. Gawe nang ndi lah. Gini, Mbak. Saya ingin membuat perhitungan kepada jenengan karena sudah terlalu banyak orang sakit, celaka, orang tersiksa gara-gara ulah jenengan. Kalau setiap hari tamu jenengan ratusan, yang artinya sudah puluhan ribu orang sakit gara-gara jenengan. Puluhan ribu orang sakit itu gara-gara tingkah jenengan, perilaku jenengan. Saya harus menghentikan semua itu. Wis gak mau aku mbenteno. Nyapa mbenten? Pokoknya saya harus menghentikan langkah Wis jenengan. gak iso ngene. Aku wis gak tarung sampean. Aku tarung teko ndi, golek ilmu teko ndi, tarung karo sampean mbok sedot ilmuku mesti mbok sedot. Nang tarung sampean gak. Saya saiki anu piye? Jangan gebrak-gebrak meja, Mbak. Meja tidak bisa melawan, Mbak. Terus saiki nantang tak sampean? Saya nggak menantang, Mbak. Dan sampean sudah tak kabur dan sampean sudah sombong. Biar gak apa-apa nang kabur. Tak lawan sama rasa ngurus. Wis bisa iki nantang. Kalau sampean pengen meneruskan kegiatan sampean, matikan dulu saya. Baik. Kalau sampean bisa membunuh saya, detik ini saya akan berhenti karena saya sudah mati. Ayo saiki tane. Tapi ingat, Mbak, satu hal. Kalau sebaliknya terjadi kepada jenengan, jangan pernah menyalahkan saya dan keluarga jenengan. Saya sudah mengingatkan jenengan. Ilmu jenengan sudah saya buang. Yang artinya jenengan sudah tidak bisa menyantet orang lagi, tidak bisa melukai orang lagi. Dan jenengan tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan kalian semua, bagi yang pengen bertamu sama Mbak Sumpil, berpikirlah 2 kali. Karena apa? Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Percuma kalian ingin menyantet siapapun, termasuk tadi, tamu tadi, lalu melihat video ini. Percuma kalian sudah mengeluarkan biaya, mertua kalian sudah selamat. Mertua kalian tidak akan mati, tidak akan celaka gara-gara dia. Karena dia sudah tidak punya ilmu lagi. Sampean mau tobat atau tidak? Hah? Tobat? Iya. Oke, kalau jenengan mau tobat, saya tidak akan menyiksa jenengan. Ampun. Sekarang ucapkan 2 kalimat syahadat yang akan saya tuntun.
Bersediakah jenengan? Ya, Sekarang ikuti ucapan saya. ya. Asyhadu Asyhadu alla an ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sampai mau disembuhkan atau saya tinggalkan? Sembuhkan. Sembuhkan. Iya. Saya mau tanya, Mbak, Ya. sampai itu sebetulnya ada yang menyuruh atau tidak sih untuk melukai saya? Tidak. Hah? Ya. Ada yang menyuruh atau tidak sampai memburu saya, pengen mencelakai saya, itu ada yang menyuruh atau tidak? Allah. Ada. Itu orang mana dan siapa? Aduh, Kak Romai. Tidak tahu rumahnya. Kak Rom. Orang jauh. Iya. Namanya siapa? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak. Terus sampai dibayar berapa? 1 miliar. Dibayar 1 miliar. Iya. Sampai menerima uang 1 miliar hanya untuk mencelakai saya. Iya. Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan Dukun Sumpil. Gus Nur Samsun pun menghajar sang dukun untuk memberikan pelajaran. Sampai kemudian dia menyerah memohon ampunan. Sang dukun akhirnya bertobat mengucapkan kalimat syahadat, dan berjanji berhenti dari praktek perdukunan yang selama ini dia lakukan. Dia pun kemudian bercerita bahwa dia nekat ingin menghabisi Gus Nur Samsun karena disuruh oleh seseorang yang membayarnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.